Ini melakukan riset sederhana dengan mewawancarai beberapa narasumber. Narasumber pertama. Gimana sih wujud penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya sudah menerapkannya dalam keseharian kita, cuma tanpa disadari ternyata banyak juga, bahkan lebih banyak yang kita lalaikan atau kita langgar dari sila-sila Pancasila, padahal kita tahu tapi kurang terarah. Dari 5 sila Pancasila, menurut Bang Fauzi, sila apa yang paling dominan dilakukan atau mudah diterapkan? Dan sila apa yang paling sulit diterapkan? Sila yang paling mudah dilakukan atau diterapkan ya, menurut saya itu dalam keseharian ya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini urusan manusia atau individunya dengan Tuhannya sendiri. Nilai-nilai Pancasila atau sila keberapa yang paling sulit untuk diterapkan? Sila keempat dan kelima. Narasumber kedua. Apa sih sila yang paling sulit untuk diterapkan di kehidupan warga negara, sama apa sih yang paling dominan untuk diterapkan? Kalau yang paling dominan itu ketuhanan yang Maha Esa, karena kan di Indonesia itu ada banyak agama dan orang-orang di Indonesia ini masih menganut agama dengan kuat. Nah, kalau yang paling sulit itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di Indonesia ini rata-rata masih menganut kayak masyarakat tinggi itu lebih diutamakan daripada masyarakat yang bawah. Apakah Pancasila itu sebagai landasan untuk berpikir dan bertindak? Menurut aku iya, karena di Pancasila itu memiliki 5 nilai yang benar-benar cocok untuk dijadikan landasan dalam bermasyarakat sehari-hari. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Apakah nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak? Pancasila ini kan memang dibuat sebagai ideologi atau dasar dalam berpikir masyarakat Indonesia, juga sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Jadi segala tindakan kita sebetulnya memang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gimana sih wujud penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? Menurut saya nilai Pancasila ini bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu penerapan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contohnya adalah dalam penggunaan sosial media. Kita bisa menerapkan etika-etika dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang kita gunakan sehari-hari. Terus juga contohnya menghormati pendapat orang lain dan mengungkapkan kata-kata di internet dengan sopan dan tetap santun. Yang keempat, narasumber kita. Gelap dikit nggak ngaruh. Gimana sih wujud penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut gue sih penerapannya kayak misalnya pengeluaran Indonesia benar, kayak ya ibadah haji, sholat, puasa, makan dalam sila pertama itu. Oke, dari 5 sila Pancasila, sila apa sih yang paling dominan dilakukan dan sila apa yang paling sulit diterapkan? Kalau menurut saya yang paling dominan diterapkan itu ya balik lagi tadi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana saya sering mendepankan ketuhanan yang Maha Esa, juga kan mendepankan Tuhan yang paling pertama. Terus yang sulit dilakukan ya, yang sulit diterapkan yaitu sila kelima, menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soalnya dimana saya orangnya introvert bisa dibilang, jadi sulit berbaur juga sama orang-orang, jadi ya mungkin jadi susah berbagi sama orang lain. Oke. Narasumber yang terakhir, ada pantat kucing. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kita seorang mahasiswa yang mana kehidupan sehari-harinya adalah di kampus, yaitu bisa diterapkan dengan cara yang pertama adalah kerja kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas dari mata kuliah, lalu kerja bersama untuk musyawarah event kampus, lalu yang terakhir mungkin bisa bekerja sama untuk organisasi kampus.
Kesimpulan yang bisa kita dapat ambil adalah nilai-nilai seperti toleransi beragama, menerima keragaman, serta perilaku cinta tanah air perlu dipahami kembali untuk dijadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sila yang sering diterapkan yaitu sila pertama yang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Harus diingat juga bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman, berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, dan golongan bersatu untuk membentuk Indonesia. Dengan adanya Pancasila, kita bisa terhindar dari masalah yang timbul akibat keberagaman tersebut. Seperti konflik sosial yang terjadi, kita juga bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negara Indonesia bersama-sama. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.